Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Suhandayani dengan MPM 120218025, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Semiotika Pesan Dakwah tentang Akidah dalam Film Merindu Cahaya Amstel 2022 dengan menggunakan analisis semiotika Charles Sanders Peirce. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sebuah fenomena penggunaan media perfilman yang ada di Indonesia. Penggunaan media perfilman di Indonesia semakin meningkat, namun dengan intensitas yang berbeda. Tingkatan penggunaan media perfilman sesuai dengan hasil survei yang dipublikasikan di Indonesia, Gen Z dan Millennials Report 2022 yang mengungkapkan bahwa 95% manusia dari usia 20 hingga 30 tahun dan Gen Z Indonesia suka menonton film. Sedangkan 21%-nya lebih menyukai menonton film di bioskop, 5%-nya tidak suka menonton film. Kehadiran media audiovisual perfilman di Indonesia telah banyak dimanfaatkan oleh berbagai lapisan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan baik dari segi komunikasi, informasi, ataupun menunjang aktivitas dakwah. Dakwah dengan media perfilman dirasa sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat saat ini. Fenomena dakwah media film merupakan sebuah terobosan baru dalam pentebaran dakwah agar menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini juga menimbulkan berbagai macam problematika dakwah yang menjadi sebuah tantangan baru bagi pelaku ataupun aktivis dakwah dalam menyampaikan ajaran dakwahnya. Pemanfaatan dan penggunaan media perfilman juga diaplikasikan oleh sutradara Indonesia yaitu Hadra Daeng-Ratu, khususnya film yang bergenre religi dengan judul Merindu Cahaya Amstel karya Arumi Ekawati. Maka dari itu, saya tertarik untuk mengetahui bagaimana analisis semiotika pesan dakwah tentang akidah dalam film Merindu Cahaya Amstel 2022 dengan menggunakan analisis semiotika Charles Sanders Peirce. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa tujuan penelitian diantaranya yaitu: pertama, untuk mengetahui sinopsis film Merindu Cahaya Amstel. Kedua, untuk mengetahui analisis film Merindu Cahaya Amstel dengan menggunakan semiotika Charles Sanders Peirce. Ketiga, untuk mengetahui pesan dakwah akidah dalam film Merindu Cahaya Amstel. Langkah-langkah penelitian ada 5. Pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, yaitu jenis temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Sedangkan kedua ada metode penelitian yang menggunakan metode deskriptif analisis, dan juga ada sumber penelitian yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari data dokumentasi video dengan media audiovisual dalam film Merindu Cahaya Amstel dengan mengetahui pesan dakwah tentang akidah. Sedangkan data sekundernya yaitu berupa buku, referensi tentang dakwah, jurnal penelitian, film, internet, dan data yang mendukung data primer. Yang keempat ada teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, dan yang terakhir ada teknik analisis data yaitu analisis semiotika. Jenis analisis yang digunakan adalah semiotika Charles Sanders Peirce. Adapun the semantics of Charles Sanders Peirce yaitu yang kita ketahui dengan segitiga bermakna atau triangle meaning. Yang pertama ada presentamen atau signifier, yang kedua ada reference atau objek, dan yang terakhir ada interpretan atau signified. Selanjutnya ada sinopsis film Merindu Cahaya Amstel. Film Merindu Cahaya Amstel adalah sebuah film drama religi Indonesia tahun 2022 produksi Unlimited Production yang disutradarai oleh Hadra Daeng-Ratu dan ditulis skenarionya oleh Benny Setiawan. Film ini mengisahkan tentang hubungan antara Niko dan Khadijah yang memiliki hati yang sama, namun terhalang oleh kisah pahit masa lalu dan perbedaan keyakinan di antara keduanya sehingga keduanya memeluk agama Islam dan menjadi mualaf. Film tersebut diadaptasi dari novel buatan Arumi Ekawati dan merupakan film yang dibintangi oleh Amanda Lawless, Brian Domani, Rachel Amanda, Maudy Kosnadi, Oki Setiana Dewi, dan Ridwan Lemin. Selanjutnya ada analisis semiotika Charles Sanders Peirce dalam film Merindu Cahaya Amstel. Ada 3 bagian, yaitu pertama ada sains, objek, dan interpretan. Sains merupakan gambaran-gambaran dari adegan-adegan yang ada di film Merindu Cahaya Amstel. Sedangkan objek merupakan gambaran dari gambar tersebut, dan interpretan adalah menjelaskan apa yang dimaksud dari sains dan objek tersebut. Pertama ada sains yang merupakan gambar Niko membeli buku. Objeknya yaitu menjelaskan Niko membeli buku berjudul No God But God, yang artinya tidak Tuhan selain Tuhan. Sedangkan interpretannya yaitu judul buku itu pun mempunyai makna tidak Tuhan selain Tuhan, dengan kata Tuhan pertama dengan huruf kecil yang berarti kata benda umum, sedangkan kata Tuhan kedua dengan huruf besar yang mempunyai makna khusus yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan sang buku tersebut juga bergambar kota Mekah yaitu Ka'bah. Yang kedua ada objek Kamala menerima hadiah dari ibunya berupa mukena. Interpretannya yaitu ibu Kamala mengirim sebuah mukena kepada Kamala agar Kamala selalu mengingat Allah dengan beribadah kepadanya dengan menunaikan sholat 5 waktu. Mukena juga disimbolkan sebagai kain selubung berjahit biasanya berwarna putih untuk menutupi aurat wanita Islam pada waktu sholat. Selanjutnya ada objek ketika Niko yang sedang berdiskusi dengan Kamala dan menanyakan tentang perbedaan Kamala dan Khadijah yang sama-sama muslim tetapi keduanya sangatlah berbeda. Interpretannya yaitu dalam setiap muslim mempunyai karakter yang berbeda yang tampak oleh kacamata non-muslim sekalipun. Hal ini dapat dikaitkan dengan derajat yang berbeda disebabkan oleh tingkatan kepatuhannya terhadap syariat Islam atau yang disebut dengan takwa. Selanjutnya ada objek Fatimah menyelamatkan Khadijah dan membawanya ke rumah. Interpretannya yaitu ketika Khadijah tersadar, Fatimah bertanya, menurutmu kenapa Tuhan Allah Subhanahu wa taala membiarkan kamu hidup? Ini menunjukkan bahwa Allah masih menyayanginya agar Khadijah bertaubat kepadanya. Selanjutnya ada Khadijah menjenguk Niko yang sedang sakit dan memilih mengobrol di depan pintu apartemennya. Ini merupakan interpretan dari Khadijah lebih memilih untuk mengobrol di luar apartemennya karena Khadijah tahu bahwa berduaan dengan yang bukan mahramnya adalah perbuatan dosa dan nantinya akan menimbulkan sebuah fitnah. Selanjutnya ada objek ketika Kamala pulang ke Indonesia untuk menemui ibunya yang baru saja meninggal dunia. Interpretannya yaitu semua takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang bernyawa pasti akan mati sesuai ajalnya dengan izin Allah.
Selanjutnya ada Khadijah sedang melaksanakan sholat istikharah. Interpretannya yaitu menyerahkan dan mempercayakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawakal dan berusaha dengan melaksanakan sholat istikharah. Sholat istikharah adalah salah satu sunnah Nabi ketika kita sedang merasa bimbang atas pilihan dalam hidup kita. Selanjutnya, ada objek ketika Fatimah sedang memberikan ceramahnya di dalam masjid mengenai surat Ali Imran ayat 139. Interpretan dari itu yaitu bahwa salah satu ciri orang beriman adalah memiliki mental yang kuat, selalu bersemangat menjalankan kehidupannya dengan berorientasi pada dunia dan akhirat. Jadikan iman dan takwa sebagai bekat menghadapi segala cobaan yang sedang menimpa kepada kita. Ini menjelaskan pada surat Ali Imran bahwa orang yang beriman tidak akan merasa takut. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada objek ketika Niko resmi menjadi mualaf dengan mengucapkan kalimat syahadatain. Interpretannya yaitu akhirnya Niko sudah meyakini hatinya untuk masuk agama Islam. Niko yang tampak menggunakan baju berwarna putih dan memakai peci yang ditemani oleh sahabatnya Joko dan Ustadz dan ada beberapa saksi lainnya untuk melakukan akad bahwa ia resmi untuk masuk Islam dan menjadi seorang mualaf. Selain itu, ia juga mengucapkan kalimat syahadatain di atas Al-Quran. Pesan dakwah akidah dalam film Merindu Cahaya Amstel yaitu pertama ada iman kepada Allah, yang mana saling mengingatkan kepada takwa dengan melaksanakan sholat yang tadi sudah dijelaskan ada pada adegan kedua, menjadi manusia yang taat atas perintah Allah ada pada adegan ketiga, bertaubat ada pada adegan keempat, dan mengucapkan kalimat syahadat ada pada adegan ke-9. Yang kedua ada iman kepada malaikat, yaitu senantiasa ingat akan pengawasan malaikat termasuk tidak berkhalwat atau berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya yang terdapat pada adegan kelima. Yang ketiga ada iman kepada kitab. Al-Quran mengandung jawaban atas segala permasalahan yang kita hadapi. Itu ada pada adegan 8. Yang keempat ada iman kepada Rasul, yaitu mengikuti sunnahnya, seperti anjuran untuk sholat istikharah ketika bingung. Itu ada pada adegan ke-7. Dan yang terakhir ada iman kepada qada dan qadar, yaitu takdir Allah untuk menunjukkan kepada jalan yang benar. Ada pada adegan pertama dan takdir kematian ada pada adegan ke-6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.